Jadi bisa mulai deh. Jadi bintang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 9 Wajo dan Bapak Ibu guru peserta webinar berada baik yang online maupun yang offline. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Ini ba'd. nata tuh doh. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dan kesehatan kepada kita Seharusnya dia ini laptop disambung ke sana. helaan yang kita tiru Tidak muncul moderator. ikatan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di sini materi Sehingga kita berjumpa lagi pada siang hari ini Mungkin dulu, saya muncul moderator. yang dilaksanakan oleh komunitas belajar Wajah. enggak keren. Pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Dulu matikan dulu kamera aku toh. Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya sehingga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk hingga akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sumiati SPD selaku moderator dan narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Triadi SPD. Ini baru muncul. Wajo dan beliau hebat mengajar 3 mata pelajaran yaitu fisika, karya dan internet. Baik, tema webinar kita pada siang hari ini adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif Google Site. Dengan mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita bisa bertemu di materi ini yaitu Google Site, pemanfaatan media pembelajaran Google Site. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak media pembelajaran sebenarnya yang bisa dimanfaatkan di dunia ini. Ada Edmodo, ada Google Site, s.id dan segala macamnya. Tapi kali ini kita sedikit mengupas tentang Google Site. Kenapa di sini saya memilih Google Site karena semua bisa dikatakan rata-rata di dunia ini semua orang sudah memiliki yang namanya akun Gmail. Dan untuk tenaga pendidik pasti memiliki juga namanya akun belajar ID. Jadi di sini sebenarnya Google Site ini sebenarnya mana menunya? Ininya, aku share screen media di. Ya, di share screen. Iya, ya. Cakar dulu kasih ding. Pimpin pemateri. Siapa dia? Siapa namanya? Anak muda. Ahmad Fitriadi. Ini? Ya. Sudah menikah ini belum? Sudah. Baru satu nanya. Istri juga baru satu. Di Sudah mantap. handphone ataupun perangkatnya semua sudah muncul. Mana? Isi kita bahas. Pembelajaran. Ya, sudah.
Di sini saya memilih Google Site. Sebenarnya di sini sebenarnya itu adalah dasar-dasarnya kita membuat website. Ini sama halnya kita membuat website. Misalnya website sekolah, website untuk pribadi, untuk mata pelajaran tak begitu. Jadi di sini eh, di di Google Sheet ini kita bisa memasukkan semua perangkat mulai dari perangkat pembelajaran, bahan ajar, asesmen dan segala macamnya. Jadi di sini juga sebenarnya nanti bisa kita bentuk dalam Learning Management System atau LMS misalnya. Ini sangat berfungsi untuk pembelajaran online. Jadi misalnya kita ada juga tugas keluar, jadi siswa tetap masih bisa belajar, begitu. Dengan masih bisa juga ujian, karena di situ sudah disetting timingnya, waktunya. Jadi langsung saja kita memulai. Kita memulai. Kita yang pertama-tama dulu kita membuka drive masing-masing yang sudah terkoneksi di laptop Bapak Ibu. Waduh, ternyata. Gimana semuanya, Bu? Siapa yang Jadi saya mau kita buka dulu drive masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita sudah membuka drive, sudah terbuka. Kemudian kita pilih new. New pada drive kita masing-masing. Setelah kita pilih new, kemudian kemudian kita pilih more di situ di bawah, maka akan di sini kita pilih ada pilihannya banyak. Tertutup ya. Saya ulangi, kita pilih new, kemudian pilih more, kemudian di situ ada Google Sites, maka akan tampilannya seperti ini. Bisakah diminimasi ini? Susah kalau untuk muka mengambil ke atas. Oke. Nah, yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah mengisi nama situs. Mengisi nama situs. Misalnya kita mengisi nama situs tak apa kita mau nanti situsnya misalnya saya ambil contoh ya nama sekolah saja. Contohnya SMA 9 Wajo. Jadi ini nanti semua bisa diakses oleh semua pengguna Gmail ataupun akun belajar. Nah, setelah kita tuliskan nama situs, kita bisa menambahkan gambar atau logo. Nah, logo yang sudah ada kita masukkan di drive kita masing-masing. Kalaupun tidak ada, maka kita harus upload dulu masuk ke drive. Contohnya saya cari logo dulu. Nah, saya ambil misalnya contoh logo ini saja. Eh, mana nih? Dan dulu saya cari logo. Agak galak deh.
Itu logonya sudah muncul. Nanti setiap kita melakukan suatu tindakan bisa kita lihat previewnya. Previewnya bisa dilihat di bagian atas screen kita. Bisa di preview PC, preview HP juga. Ini sudah ada nama situsnya, Eseman 9 Wajo. Kemudian kita lanjut. Saya close dulu ini. Kemudian kita tulis di sini namanya. Misalnya kalau misalnya kita tulis misalnya materi pelajaran yang kita ajarkan misalnya atau kita menulis title-nya sesuatu something. Contohnya eh, sela- selamat datang di UPT SMA 9 Wajo. Ini lagi masih bisa kita setting, kita drop and drag, kita tinggal mengatur aturannya dan juga di sini bisa disetting temanya tergantung kita. Misalnya fontnya mau kita rubah terlalu besar atau terlalu kecil, kita mau yang solid dan segala macamnya. Atau saya ganti saja ya UPT SMA 9 Wajo saja. Saya kecilkan dulu. Oke, lancaran ya lagi ya. Kalau kita mau mengganti temanya di sini sudah disediakan oleh Google ada beberapa contoh tema. Misalnya ini tema diplomat. Warnanya juga kita masih bisa menggantinya. Untuk pengembangannya nanti bisa Bapak Ibu lakukan eh, secara mandiri masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan cuman garis besarnya saja. Setelah ini ceritanya halaman home, halaman utama. Kemudian kita bikin lagi misalnya kan ini kita bikin situs sekolah. Misalnya kita tambahkan, kita pilih insert nih. Kemudian di sini kita tulis contohnya eh, tenaga pengajar misalnya pengajar. Kemudian yang kedua staff. Kemudian yang ketiga eh, staff. Kemudian siswa misalnya. Di sini kita bisa menambahkan gambar dari Drive ataupun bisa langsung di upload kita cari gambar di Google misalnya gambar-gambar kan tadi tenaga pengajar, gambar guru misalnya. Misalnya saya pilih saja gambar ini. Sudah ada. Kemudian kita cari lagi staff.
Kita cari di Google contoh-contoh gambar. Misalnya kita pilih ini. Kemudian selanjutnya gambar siswa misalnya. Kita pilih saya gambar ini misalnya. Kemudian di bawah kita bisa menuliskan deskripsinya. Misalnya seperti eh, situs yang pernah saya buat kayak begini. Eh, Tampilannya nanti seperti ini, tapi kebetulan saya mengajarkan mata pelajaran fisika, jadi sebuah situs situs fisika. Tadi yang saya buat ini, yang misalnya situs untuk sekolah. Kalau di preview, tampilan yang akan dilihat di handphone orang yang dikirimkan link akan tampilannya akan nanti seperti ini. Bagaimana cara kita mengisi deskripsi yang ada di bawahnya? Seperti ini. Saya ambil seperti ini. Misalnya yang yang saya coba buat tadi, nanti juga tampilannya akan seperti ini. Misalnya anak-anak mengaksesnya lewat PC atau laptop, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi istilahnya anak-anak bisa belajar mandiri di rumahnya ataupun di handphonenya masing-masing tanpa harus eh, bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Kemudian di sini saya isi tampilannya home-nya begini. Tampilan awalnya di sini saya isi ada galeri dulu saya isikan misalnya galeri. Galeri, kemudian di sini ada gambar-gambar biar biar lebih menarik untuk anak-anak. Kalau misalnya kita mengajarkannya di SMA, jadi kita memasukkan gambar-gambar misalnya anak SMA, kegiatan-kegiatan ekskul dan segala macam. Kalau misalnya kita mengajar di SMP ya kita sesuaikan dengan tingkatan yang kita ajarkan. Kemudian di sini ada profil dulu. Jadi barang siapa yang mengunjungi situs ini bisa melihat profilnya. Nah, tinggal kita klik profil di sini. Jadi caranya di sini untuk membuat profilnya itu. Jadi di sini ada di sini. Nah, setiap kita selesai harus kita publish. Nah, di sini kita tambahkan. Kita tambahkan. Di sini bisa kita tulis profil sekolahnya. Misalnya alamatnya, nomor teleponnya, kontak person. Seperti akan tampil di situs saya ini. Dan apabila ini diklik, maka akan tampil profil. Profil saya seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa menyimpan perangkat pembelajaran, asesmen, segala macamnya perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh guru dan bisa nantinya juga dikunci agar anak-anak tidak bisa melihatnya. Istilahnya yang melihat itu hanya kita saja, hanya si pemilik situs saja.
Dan apabila nanti yang misalnya untuk tugas siswa, maka di situ anak-anak diberikan akses untuk mengunjunginya. Di sini saya masukkan contohnya ada perangkat pembelajaran, jadwal mengajar, eh, ada KKTP programnya. Jadi istilahnya eh, sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membawa laptop eh, ke tempat. Jadi yang selama jaringan akses internet itu masih lancar. Jadi guru sekarang itu tidak perlu repot-repot bawa laptop berat-berat apa dan segala macamnya. Tinggal kita kita bikin saja situs di rumah tak, nanti bisa diakses dimanapun. Jadi ceritanya ini eh, semua dokumen-dokumen tak kita simpan di cloud. Kita simpan di cloud. eh, Artinya itu apalagi semua HP sekarang sudah memiliki cloud. Jadi tidak perlu lagi kita membutuhkan misalnya hard disk yang besar, storage yang besar. Biasanya yang membutuhkan kapasitas storage yang besar itu biasanya itu adalah video yang bergiga-giga. Sedangkan kita para tenaga pengajar itu mempunyai akun belajar, kita diberikan oleh Google itu eh audience eh, kita diberikan akses oleh Google itu sekitar 100 gigabyte. Tapi kalau misalnya akun Gmail biasa itu kapasitasnya cuma 16 gigabyte di storage-nya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi mengeluh, penyimpanan saya kurang, tidak bawa hard disk lah dan segala macam. Jadi semua data-data itu disimpan di cloud saja. Jadi semua manusia yang memiliki email itu di komputer atau PC. Jadi kalau kita kemanapun akses akses video tak, gambar tak, ataupun data-data tak itu bisa diakses dimanapun masih mengingat email dengan passwordnya. Timbul pertanyaan. Jadi misalnya kalau misalnya kita menyimpan video sedangkan kapasitas yang diberikan oleh Google itu cuma 100 giga untuk tenaga pengajar, bagaimana caranya? Kalau misalnya itu drive itu sudah hampir penuh. Nah, jadi solusinya adalah selama kita memiliki akun, maka kita menyimpan video itu ke YouTube. Tapi aksesnya hanya untuk dilihat hanya pemilik yang melihatnya. Jadi semua video tak kita simpan saja di YouTube agar tidak terlalu banyak memakan tempat. Kecuali kalau misalnya dokumen-dokumen doc atau docs kalau di Google kita simpannya saja di Google Site karena itu tidak membutuhkan terlalu banyak ruang. Kalau misalnya musik dan segala macamnya kita bisa menyimpannya di link YouTube kita, tapi aksesnya hanya kita saja yang bisa melihatnya. Nah, selanjutnya di sini saya bikin peta-petakan di sini. Di sini juga saya masukkan tadi ada misalnya bahan ajar. Apabila diklik di sini maka akan nanti keluar keluar ini bahan ajarnya. Nah, terlambat terbuka karena faktor jaringan. Jadi kendalanya ini cuman satu, yaitu cuman jaringan saja. Untuk variasi pemilihan modelnya itu nanti tergantung sebenarnya dari si pembuat atau si pemilik situs itu sendiri. Jadi Google Set ini sangat bagus dimanfaatkan untuk sekolah agar orang lain bisa mengunjungi sekolah kita tanpa harus bertatap muka langsung, bisa mengetahui isi-isinya, kelebihannya, ekskulnya dan segala macam melalui situs yang kita buat. Adapun adapun untuk caranya untuk mengirimkan link kepada siswa atau orang lain, kita tinggal klik saja ini copy publish sheet link.
kita copy, kemudian eh, ada tulisannya di sini copy link. Setelah itu kita kirim ke grup WA siswa kalau misalnya tugas ataupun kalau misalnya pengunjung lain misalnya eh, sekarang ini musim PPDB. Jadi bisa situs ini saja, link ini saja kita berikan ke calon peserta didik agar bisa mengakses ke sekolah kita tanpa harus datang dan segala macamnya. Bisa mengetahui, oh tenaga pengajarnya ada sekian, siswanya, ekskulnya, ini kelebihan-kelebihannya. Jadi Google Sheet ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi di sini kita bisa menyusun strategi, kita bisa membuat LMS sederhana sesuai dengan eh, yang kita miliki. Jadi tidak mesti eh, membuat situs yang bagaimana, tapi ini eh, ada yang gratis, kita bisa membuat situs sendiri. Mungkin sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tapi silakan. Oh, dulu saya stop screen. Apa? Iya. Demikianlah materi yang disampaikan oleh narasumber kita dengan tema pemanfaatan media pembelajaran interaktif Google Site. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan Bapak Ibu bertanya dan masukkan pertanyaannya lewat kolom chat. Saya silakan Bapak Ibu. Sudah mood saya kita. Senyanjek ya? Belum. Sedikit sedikit saya tambahkan juga yang saya tadi paparkan ini cuman garis besarnya. Apabila praktiknya Bersinggung nanti ini. buka lagi, buka tum lagi untuk praktiknya kalau kita praktik Dia antara karena bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Jadi yang jelaskan tadi cuma garis-garisnya saja. Untuk praktik bukan lagi seperti ini. anu juga baru Sofi. Kasih laptop meta tambah CSS di Ada pertanyaan di anu. Pertanyaan di chat, Bu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Ida. Ini apakah siswa bisa mengirim tugas di Google Drive dan kalau bisa bagaimana caranya? Oke, saya langsung saja ke narasumber kita untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nursida, yaitu pertanyaannya, apakah bisa mengirimkan di Google Sheet? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya di sini siswa bisa mengirim jawaban ke Google Sheet karena Google Sheet ini diberikan dengan Classroom karena semua platformnya di sini adalah Apa nama anu tak legalitas manis? terkasihkan juga dengan Classroom seperti ini. Saya screen dulu. Ini kan dia.
Kita tunggu dulu. Berapa kak bikinnya? 5.000 kan ribu? Saya seperti ini sudah tampil. Nah, di sini kita berikan tugas siswa. Kemudian dia bisa mengirimkan tugas dan nantinya akan terhubung ke classroom. Classroom bisa juga terhubung ke Office 365. Jadi siswa bisa mengirimkan tugas ke Google Site ini. Dan kita nanti sebagai tenaga pengajar kita mengelolanya nanti di 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 classroom ada di hasilnya Belum juga mana? Belum juga. tadi contohnya asesmen. Nah, oleh siswa. Keren. 41 toh. Oh iya, 10. Udah ada jamnya pindah hari ini. Oh, pusing. Bagaimana itu tadi penjelasan dari narasumber. Nggak ada jamnya di sini, Mike. Mudah-mudahan Nggak merah, guys. Bu, Mike tak. sudah bisa dipaham. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari Ibu Windri A. Laposi, apakah Google Site bisa di print out atau dicetak sebagai bahan mading? Oke, saya langsung ke narasumber untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, sampai saat ini Google Site ini belum pernah saya coba untuk print out karena di sini sebenarnya kita berbasis di media elektronik, tapi mungkin saja ada nanti perkembangannya atau belum saya dapat itu bisa di print out karena Google Set ini kita cuma memberikan link saja kepada orang lain atau siswa dan nanti di situ bisa diakses. Kalau untuk masalah print out-nya atau dicetaknya belum pernah saya dapat barangkali. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu dari penjelasan narasumber kita tadi? Apakah sudah jelas? Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Dari teman-teman yang di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Haris. Karena ini bersifat online, di mana dibutuhkan jaringan internet. Sekiranya jaringan terganggu saat pembelajaran sedang berlangsung, bagaimana cara kita mengantisipasi kondisi ini agar pembelajaran tetap berjalan? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, yaitu karena ini online atau daring, di mana dibutuhkan jaringan internet, sekiranya jaringan terganggu saat pembelajaran sedang berlangsung, bagaimana cara kita mengantisipasi agar kondisi pembelajaran tetap berjalan. Jadi sebenarnya jaringan internet terganggu, sebenarnya di luar batas kemampuan kita.
Tapi caranya untuk mengantisipasi apabila jaringan tersebut terganggu, maka situs ini atau link yang kita berikan ke anak-anak itu timingnya dirubah, timing pengerjaan soalnya misalnya. Kalau misalnya pengerjaan soalnya atau tugasnya itu pengumpulan tugasnya itu batasnya sampai jam pukul 2 siang, tapi karena jaringan terganggu pada saat antara pukul 1 dan pukul 2, jadi di situ kita bisa mengakalinya, diberikan waktu ke anak-anak, di situ kita ganti timingnya menjadi pengumpulan tugas misalnya sampai jam 6 ataupun jam 9 malam. Karena kalau akses internet itu di luar batas kemampuan kita. Jadi sekalipun kita berusaha semaksimal mungkin, eh, tetap juga tidak bisa kalau tidak ada akses internet. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, ini tidak bisa dilakukan eh, tanpa adanya akses jaringan internet. Kenapa ini kita lakukan? Karena eh, kemungkinan besar nanti di beberapa tahun yang mendatang semuanya mungkin saja istilahnya untuk tatap muka itu sangat kurang sekali dimungkinkan agar kita berada siswa ataupun guru masih bisa tetap mengajar ataupun siswa tetap belajar. Tapi Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sangat mantap. Saya Pak. Kalau sudah tinggalkan saya dulu. Kacau sudah buku. Masuk dong ini. mungkin maksudnya begini, kalau misalnya kalau memang kendalanya sinyal, maksudnya barangkali kalau memang misalnya terkendala di sinyal, bisa diberikan saja materinya langsung ke siswa pada saat tatap muka. Supaya Mungkin sedikit masukan iya. dari Ibu Ismaila. Terima kasih banyak Bu masukannya. Bisa juga sebenarnya diakali itu materi, kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik membuat materinya, kita bikin screen recording di rumah, kemudian kita upload di YouTube agar bisa mengaksesnya berulang kali. Karena eh, tingkat pemahaman beda, jadi yang tingkat pemahaman Kecil bisa suaranya. tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita. Dan sekiranya kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk materi kali ini, jadi Bapak Ibu, demikianlah mungkin materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ahmad Fitriadi, SPD, dengan tema pemanfaatan media pembelajaran interaktif Google Site, dan semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Demikianlah Bapak Ibu para peserta webinar, saya mohon maaf atas webinar kali ini. Kalau mungkin ada kekurangan-kekurangan dari kami, mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak Bapak Ibu guru-guru hebat yang sudah bergabung pada kegiatan webinar dilaksanakan oleh komunitas belajar Macaka UPT SMA Negeri 9 Wajo.
Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bu, sertifikat akan diberikan via grup WA Mancaka di komunitas belajar Mancaka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Sudah nih, di sana kata Mas. Oh. Berarti kan,